bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Saputi Bomanobo dengan NIM 0227241177. Saya mahasiswi dari Universitas Sairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Saya senang sekali dapat berbagai tentang topik yang sangat penting dan berkembang pesat, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Keuangan syariah ini bukan sekedar alternatif, tetapi sebuah sistem yang menawarkan solusi beretika dan adil dalam dunia keuangan modern. Teori dan perbankan syariah adalah bidang studi yang mendalami prinsip dan praktik keuangan yang tunduk pada hukum Islam atau syariah. Dalam sesi ini, kita akan membahas konsep fundamental, prinsip utama aplikasinya di dunia nyata, dan peran pentingnya dalam membantu ekonomi global. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sistem ini beroperasi dan kontribusi terhadap keadilan serta keberlanjutan ekonomi. Prinsip dasar. Misalnya, jika seseorang meminjam uang dari bank, maka ia harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan bunga. Tidak peduli apakah usahanya untung atau rugi. Sistem seperti ini dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, memberatkan salah satu pihak atau terutama peminjam. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah hadir dengan menawarkan konsep bagi hasil dan keadilan dalam transaksi. Kedua, perbedaan dengan keuangan konvensional. Lantas, apa yang menjadi perbedaan
yang dikenal sebagai konsep bagi hasil modern, mempromosikan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi karena setiap keuntungan adalah hasil dari usaha nyata dan resiko yang ditanggung bersama-sama. Yang ketiga, instrumen keuangan syariah. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini, keuangan syariah memiliki berbagai instrumen khas. Beberapa yang paling umum adalah yang pertama, mudharabah, kontrak kerjasama di mana satu pihak pemilik modal atau bank menyediakan 100% modal dan pihak lain pengelola atau nasabah menyediakan keahlian dan kerja. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, namun kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Yang keempat, perbankan syariah. Aplikasi utama dari instrumen ini dapat kita lihat di perbankan syariah. Bank syariah menawarkan berbagai layanan yang sepenuhnya sesuai dengan syariah, mulai dari tabungan syariah berbasis prinsip titipan wadiah atau bagi hasil, pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah menggantikan kredit konvensional dengan skema bagi hasil untuk modal usaha atau kepemilikan aset. Layanan ini yang membantu masyarakat mengelola keuangan mereka tanpa melanggar hukum Islam sekaligus menciptakan keberdayaan ekonomi. Yang kelima, tantangan dalam implementasi. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi keuangan syariah dihadapkan pada beberapa tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang teredukasi mengenai perbedaan dan manfaat nyata dari produk syariah dibandingkan konvensional. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung di beberapa yurisdiksi. Kerangka regulasi mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi keunikan transaksi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang keuangan syariah. Yang keenam, regulasi dan kebijakan. Peran regulasi dan kebijakan sangat krusial dalam pertumbuhan industri ini. Regulasi yang kuat sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas, memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan standar tinggi, mengakomodasi prinsip syariah. Kebijakan dari lembaga keuangan dan pemerintah harus dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin bahwa semua praktik keuangan mematuhi hukum Islam. Yang keenam, regulasi dan kebijakan. Peran regulasi dan kebijakan sangat krusial dalam pertumbuhan industri ini. Regulasi yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas, memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan standar tinggi, mengakomodasi prinsip syariah. Kebijakan dari lembaga keuangan dan pemerintah harus dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin bahwa semua praktik keuangan mematuhi hukum Islam. Yang ketujuh, peran teknologi dalam keuangan syariah. Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam memajukan keuangan syariah. Yang pertama, aksesibilitas. Kemajuan teknologi membuat layanan keuangan syariah semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Yang kedua, fitness syariah. Inovasi fitness atau teknologi keuangan menawarkan solusi yang sepenuhnya sesuai syariah, meningkatkan efisien dan transparansi seperti peer-to-peer lending syariah. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah hadir dengan menawarkan konsep bagi hasil dan keadilan dalam transaksi. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman uang yang tidak dibolehkan dalam Islam. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga merupakan komponen utama, sedangkan dalam keuangan syariah, bunga digantikan dengan sistem bagi hasil atau bentuk transaksi lain yang sesuai dengan syariah. Dalam Islam, riba dilarang karena merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Berdasarkan sumber syariah, riba secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang dan riba yang terjadi dalam transaksi jual beli. Yang pertama, riba gadrah atau utang piutang. Definisi tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam saat akad di awal sebagai imbalan atas pokok pinjaman. Jenis riba ini juga dikenal dengan sebutan riba al-zahiriyah karena merupakan praktik umum pada masa pra-Islam. Contohnya, seorang meminjam uang sebesar Rp1.000.000 lalu di awal transaksi disepakati bahwa ia harus mengembalikan Rp1.100.000. Tambahan sebesar Rp100.000 tersebut adalah riba gardah.
Implikasi riba ghadah menciptakan ketidakadilan karena kekayaan bertambah tanpa adanya usaha atau risiko dari pemberi pinjaman, sementara beban sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Contohnya, seorang peminjam tidak bisa melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo. Pemberi pinjaman lalu mensyaratkan tambahan pembayaran seperti bunga karena keterlambatan tersebut. Praktik bunga bank konvensional termasuk dalam kategori riba nasiah. Implikasi riba nasiah akan terus melipat ganda beban utang seiring berjalan waktu, menjerat pinjaman dalam kesulitan finansial yang berkepanjangan. Yang ketiga, riba fathal atau kelebihan pertukaran. Definisi pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis dengan takaran atau kuantitas yang berbeda. Barang-barang ribawi yang dimaksud adalah emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Contohnya seperti pertukaran emas menukar 10 gram emas 24 karat dengan 11 gram emas 22 karat lebih 1 dengan gram emas tersebut adalah riba fathal. Pertukaran uang, menukar uang kertas pecahan besar dengan uang receh adalah jumlah yang tidak sama. Misalnya, menukar uang 100.000 dengan uang receh senilai 95.000, selisih 5.000 adalah riba fathal. Cara menghindari pertukaran barang ribawi harus dilakukan dengan takaran atau jumlah yang sama secara tunai. Langsung diserah terimakan jika ingin menukar perhiasan lama dengan yang baru. Cara yang benar adalah menjual perhiasan lama terlebih dahulu, baru kemudian membeli yang baru dengan uang hasil penjualan. Dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan riba. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 279. Selanjutnya kita memakai prinsip larangan gharar atau ketidakjelasan adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah yang melarang adanya ketidakpastian berlebihan, spekulasi atau ambiguitas dalam sebuah transaksi. Larangan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang bertransaksi agar tidak ada yang dirugikan. Secara bahasa, gharar berarti ketidakpastian, bahaya, atau risiko. Dalam konteks fikih muamalah atau transaksi, gharar mengacu pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan atau penipuan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gharar. Secara umum, gharar dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat ketidakjelasan. Yang pertama, gharar faisi atau berat, ketidakjelasan yang sangat tinggi dan tidak dapat ditoleransi dalam transaksi. Contohnya, menjual barang yang tidak ada wujudnya seperti ikan di dalam laut atau burung yang masih di udara dalam pipa saat diberi air. Gharar ini umumnya ditoleransikan dalam syariat. Yang ketiga, gharar mutawasit atau sedang, tingkat ketidakjelasan antara faisi dan yasir yang bisa diperselisihkan oleh para ulama. Gharar dapat terjadi dalam berbagai elemen transaksi. Objek akad, barang atau jasa yang diperjualbelikan memiliki ketidakjelasan baik dari segi wujud, kualitas, kuantitas, atau keberadaannya. Akad itu sendiri, ketentuan-ketentuan dalam akad atau kontrak tidak jelas seperti waktu penyerahan barang atau harga yang tidak pasti. Waktu pelunasan kewajiban, ada ketidakpastian mengenai kapan kewajiban seperti pembayaran harus dipenuhi. Produk-produk perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk keuangan dengan akad yang sesuai syariah. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Giro syairah menggunakan akad wadiah atau mudoroba untuk memfasilitasi transaksi keuangan nasabah. Deposito syairah, simpanan berjangka dengan akad mudoroba di mana nasabah mendapatkan bagi hasil dari pengelola dana bank. Dana oleh bank. Deposito syairah, simpanan berjangka panjang dengan akad mudoroba di mana nasabah mendapatkan bagi hasil dari pengelola dana oleh bank.
kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah. Selanjutnya, musyarakah pembiayaan dengan skema kerjasama. Bank dan nasabah sama-sama menyetor modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir, ijarah pembiayaan dengan skema sewa. Bank membeli barang lalu menyewakan kepada nasabah. Dengan kata lain, regulasi bukan sekedar aturan, melainkan penopang utama keberlanjutan dan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Dampak regulasi terhadap kepercayaan dan stabilitas. Regulasi dan kebijakan yang jelas akan memberikan dampak positif yang besar, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, menjadi pedoman yang jelas bagi industri dalam mengembangkan produk dan layanan baru, menjamin stabilitas sistem keuangan syariah sehingga lebih tahan terhadap risiko krisis. Penutup, regulasi dan kebijakan menjadi fondasi penting dalam sistem keuangan syariah dan peran aktif OJK dan DSN MUI serta dukungan fatwa yang kuat, masyarakat dapat lebih percaya terhadap keuangan syariah dan lembaga keuangan pun memiliki arah yang jelas dalam berinovasi. Yang kedelapan, studi kasus sukses secara praktik. Ada banyak studi kasus sukses yang menunjukkan bagaimana keuangan syariah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan mikro syariah dan investasi sosial seperti pengelolaan zakat dan wakaf. Lembaga keuangan syariah telah berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM. Melalui skema bagi hasil, sistem ini turut mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Yang kesembilan, kesimpulan. Sebagai penutup, keuangan dan perbankan syariah menawarkan alternatif yang beretika dalam lanskap keuangan global. Penutup, kesimpulannya, sistem keuangan dan perbankan syariah bukan hanya solusi alternatif, tetapi solusi strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi yang etis dan adil, transparan, dan keberlanjutan, mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Sistem ini lahir dari nilai-nilai Islam yang luhur, tetapi terbuka untuk siapa saja yang ingin bertransaksi secara jujur dan tanggung jawab. Dengan meningkatkan literasi masyarakat, memperluas pemanfaatan teknologi, dan memperkuat regulasi keuangan syariah dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun perekonomian